lan penghantar pelantar kita ila Rabbina maring pangeran kita Muhammadin rumane Kanjeng Nabi Muhammad al-mahmudi kang dipuji biqaulihi ta'ala kelawan dawe Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa innaka lan sura Muhammad iku la'ala khuluqin 'adzim la'ala yakti ing atase budi pekerti la'ala khuluqin yakti ing atase budi pekerti adzim kang aku. Jadi Allah memuji baginda Nabi luar biasa. Jadi bahkan Kanjeng Nabi ini kalau ingin tahu akhlaknya Kanjeng Nabi wahulukuhul Quran, akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Kalau akhlaknya seseorang itu sudah Al-Quran, wes lah gak enak sing iso nalahno ya. Jadi maka mestinya para ulama sebagai pewaris Nabi itu harus mencontoh beliau. Ya iso wae wis sing NU, sing KNU itu harus mencontoh beliau karena pewaris. Nah, apa yang diwarisi? Yang diwarisi oleh para ulama mestinya adalah keilmuannya baginda Nabi, akhlak beliau, ibadahnya beliau. Jadi kalau bisa itu mencontoh. Kalaupun tidak bisa 100%, ya 90% lah. Nggak bisa 90%, ya diturunkan mati. Yang penting jangan sampai tidak mencontoh Kanjeng Nabi sama sekali. Tapi dia sekarang ini mohon maaf, kadang dari warasatul anbiya, tapi yang ngomong itu wah ya musuh dia ini miso-miso ya. Apa ini miso-miso dia ini miso-miso terus miso-miso ada ngaji rojak kalau isinya miso teman-teman ya. Nah jadi dia itu harus menjadi penyejuk, bukan malah menjadi pemecah belah ya. Kanjeng Nabi itu banyak jauh ya. Sahabat itu diikut nanti duduk semua kayak di kepalanya para sahabat itu dienjoki ribuan guru saking taklimnya mendengarkan jauh-jauh Kanjeng Nabi. Maka kita berharap kita dianugerahi pemimpin-pemimpin, terutama ulama-ulama yang istiqomah, yang berhati-hati, yang mukhlisin ya. Kayak Hadratus Syekh Pak Yai Hasyim, Pak Yai Wahab. Dulu itu yang ditawari jadi presiden pertama sebelum Pak Harto itu presiden Pak Hasyim. Saya dapat cerita dari Usul. Ada seorang ya apa namanya itu Pak Malton di Harjo, itu bercerita ayahnya telah bercerita kepada Pak Malton ini dalam memasuki bagian BPUPKI persiapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah itu cerita aslinya itu dia itu sih ditawani dari presiden itu Pak Hasyim. Cuma ketika Pak Hasyim ditawani ya beliau jawab, nah aku jadi presiden terus si ngurus pondok sopo, terus si ngaji sopo ya, dari sebenarnya emang presiden Pak. Jadi kalau
Pak Karno kalau Bung Hatta. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Hasim itu betul terjadi. Cuma ini tidak dimuat di sejarah. Ya. Tidak dimuat di sejarah karena privasi tidak penting lah. Ditulis sejarah, ditulis itu tak penting. Peristiwa 10 November itu asalnya juga dari pemilu resolusi jihad, tapi tidak pernah ada resolusi jihad di dalam sejarah. Jadi memang dengan beliau belajar sejarah itu tidak pernah menemukan resolusi jihad. Saya tidak begitu. Belajar sejarah mulai kecil sampai umat ini tidak pernah menemukan resolusi jihad. Dulu zaman kita SMA itu PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa tahun 80. Isi PKI bagi 30 PKI itu toh. Nah, ya sudah, karena memang orang seperti Pak Hasim, Pak Wahab itu tidak penting bagi mereka, amalnya itu tidak penting untuk dipublikasikan di dunia. Tapi penduduk langit semua sudah tahu. Begitu, ya harus itu dulu. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Alladzina rupane wong akeh salaku kang padha nambah iku menempuh. Salaku kang padha menempuh sapa alladzina siratahu. Ya, siratahu ya, dalane Kanjeng Nabi ya, dalane Kanjeng Nabi al-mustaqimah kang cecek kang lurus. Jadi persahabat enak. Kenapa? Karena mereka bisa melihat langsung baginda Nabi. Jadi umum langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini hukumnya ini terstudi bagaimana hukumnya begini. Caranya Kanjeng Nabi sholat, caranya Kanjeng Nabi pergi haji, ibadah dan sebagainya, itu enak para sahabat ini. Nah setelah itu kan berpecah-pecah karena apa? Tidak ada patokan. Maka kita berpatokan pada Ibil Arba'ah. Ya, jadi mazhab yang 4 itu. Ada orang yang tidak mau berpegang pada mazhab ya urusannya. Yang penting ada nyalah-nyalah no. Karena sudah jelas ini jalannya itu. Ya. Jadi misalnya perkoroknya kalau itu orang sing bakal no ada singkat. Ya. Itu terserah. Fatihah, ono sing diawali dengan Bismillah, ada yang enggak. Itu terserah. Yang penting itu tidak sampai menyebabkan perpecahan seperti sekarang ini. Jadi itu waman hajabu lantalane Kanjeng Nabi al-qawimah kan tegak jujur amma ba'du pahala ya moko utawi iki perkara al-hadir ya kang hadir amal qari ing dalem ngarepe wong kang maca al-karim kang mulya wa utawi yohada iku al-kitabu kitab al-musamma kang diarani apa ya kitab Tibyani kelawan aran At-Tibyan. Penjelasan wa huwa utawi al-kitab iku minta sonifil alimi saking piro-piro karangane wong kang alim al-allamati kang banget alime ar-ra'isil akbari kang dadi ra'is akbar
li jam'iyati Nahdlatul Ulama'i maring Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kitab ini memang tulisannya Hadratus Syekh. Dan yang saya baca di mana-mana untuk pemula atau permulaan ini di KPD saya juga baca ini, baca juga baca ini, di Asura itu juga baca ini, karena ini artikel ini penjelasannya Nahyi an muqata'atil arham, kitab artikel yang menerangkan larangan untuk memutus silaturahim, di mana sekarang ini umat Islam sedang mendapatkan cobaan, ya, rentan perpecahan yang luar biasa. Jadi seperti Pilpres ini hanya pemicu saja, sebelumnya memang sudah ada bibit-bibit pecahan. Nah, kemudian ya kita bisa dihindarkan, amin. Ya, jadi itu. As-Sayyidi rupane Syekh Muhammad Hasyim As'ari. Ya. Syekh Muhammad Hasyim As'ari nafa'ana muga-muga paring manfaat ing kita. Sapa Allah Ta'ala bihi kelawan asy-Syekh. Wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmu Syekh. Sorohan rangaken sapa Syekh fihi ing dalam kitab ahammiyata silatil arhami, ing pentinge nyambung sanak raket, menyambung silaturahmi. Betapa perhatiannya Hadratus Syekh ini akan silaturahmi. Beliau itu orang yang senang nyambung silaturahim. Dulu ya ditanyakan oleh putra-putra dan cucu-cucu beliau, termasuk misalnya Kiai Yusuf Hasyim itu juga ahli silaturahim. Jadi kalau kemana-mana itu mesti mampir ke rumahnya alumni. Dan Gus Dur ini juga ahli silaturahim. Bukan hanya orang-orang yang di kota, sampai pojok gunung Gus Dur itu pasti disilaturahimi oleh beliau. Pernah kita ada cerita alumni tetangganya daerah Besuki di situ kota. Gus Dur nggak tahu dari mana, dari situ kota atau dari mana. Naik mobil yang cerita itu Yeni Wahid. Gus Dur rupanya kebetulan pipis. Biasanya kalau kita ini kebetulan pipis itu mampirnya naik kanan masjid kompleksin. Tapi Gus Dur enggak. Jadi sepuh kenal buka, tiba-tiba Gus Dur itu berdiri, sopirnya suruh berhenti di depan sebuah rumah yang tidak dikenal. Moro minta izin ikut ke kamar kecil. Ikut ke kamar kecil. Kecilnya orang kesulitan orang tua. Jadi ini tinggi Gus Dur sauman oleh pol. Jadi beliau silaturahmi itu salah satu bentuk kita kenal ya Allah. Orang tersebut sauman, gak nyangka mungkin seumur hidup itu rumahnya pernah disilaturahmi Gus Dur, walaupun hanya untuk buat kecil. Nah, ini salah satu bentuk. Kan kita jarang begitu, ya. Paling ini boleh masjid, boleh mau bensin. Nah, tapi itulah, jadi berbagai macam cara. Nah, jadi bahasin ahli silaturahmi, putri-putri
putra putrinya juga ahli silaturahim, masuk cucu-cucunya, termasuk Kusisong itu juga ahli silaturahim juga. Saya sanggup mencontoh beliau. Karena kalau silaturahim disubiri dewi sama beliau, dia pernah ke rumah jadi itu. Enggak. Jadi itulah ya. Wa husnil mu'asyarati. Wa husnil mu'asyarati. Lan bagusnya pergaulan bainal aqaribi antarane pira-pira kerabat wal ikhwani lan dulur libina ilmu mujtama'i ya kanggo atau krono bangun masyarakat ya al-islami ya kang islami kama kaya barang kana kang ana apa mah iku fi ahdi Rasulillah ing dalem zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab ini Bahsim menjelaskan akan pentingnya silaturahim dan baik bagusnya muasyarah, baiknya pergaulan. Bagaimana kita bergaul dengan sesama muslim, bagaimana kita bergaul dengan non-muslim, bagaimana kita bergaul dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman. Itu dijelaskan seperti bagaimana bergaul di zaman Rasulullah SAW. Jadi tapi ya memberikan contoh yang baik. Jadi isinya kitab itu nanti ya, wassahabati ya lan para sahabat wa tabi'in lan para tabi'in radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allah anhum sahabat tabi'in ajma'ina ali sekabehane wa man lan wong ba'dahum kang sakwise sahabat tabi'in bayani min aslafina saking ulama kuno kita as-solihina kan soleh-soleh alladzina rupane wong akeh kala kan jauh sapa Allah Ta'ala fihi ing dalam alladzina kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum ana sira kabeh iku khaira ummatin sabagus-baguse umat ukhrijat kang dilahiraken sapa umat lin-nasi maring manungsa ta'muruna kang perintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan kebaikan wa tanhauna lan nyegah sira kabeh anil mungkari saking kemungkaran wa tu'minuna lan padha iman sira kabeh billahi kelawan Allah. Jadi Allah mengenali umat Islam, mengenali kita ini dengan sebutan yang gak main-main, yang luar biasa. Kuntum khaira ummatin, engkau adalah sebaik-baik umat. Jadi umat Islam itu sebaik-baik. Kalau melihat gawe Gusti Allah itu, ya mestinya bangsa Indonesia itu yang 87% itu umat Islam, mestinya menjadi bangsa yang paling hebat dan paling baik di dunia. Seharusnya begitu. Nah, ya rahasianya apa? Ya, ternyata rahasianya bagaimana supaya bisa menjadi bangsa yang paling hebat di dunia, paling baik di dunia.
itu adalah akhlaknya. Itu adalah akhlak. Kenapa? Kita ibadah itu kewajiban. Tetapi kadang-kadang kita ini jarang menerapkan ibadah kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Wong itu yang sholat itu benar mesti tanah ambil paksa iwal munkar. Dan di Indonesia itu orang yang sholat itu ratusan juta setiap hari. Kadang-kadang yang sholat dari umat Islam itu 80% saja. Dari 200 juta itu sudah 160 juta orang yang sholat. Tapi ya, masih baru sekedar mengerjakan, belum menegakkan. Jadi kita masih belum bisa mengamalkan. Ya, sementara negara-negara kayak di Belanda, di Belanda itu mayoritas non-muslim. Belanda menjajah kita 350 tahun. Tapi sampai tahun 2019 di Belanda itu ternyata banyak penjara yang ditutup. Kenapa ditutup? Karena pemerintah Belanda kesulitan cari penjahat. Angka kriminalitas itu hampir nol, hampir nihil. Padahal di sana mayoritas non-muslim. Ngeluh pemerintah, kalau penjahat itu ternyata ngeluh. Tapi kalian penjahat kayak di Indonesia, lebih ngeluh mana ternyata. Nah, bingung. Nah, hanya untuk mengisi penjara di Belanda itu, terpaksa pemerintah Belanda itu meminta negara tetangga Norwegia untuk mengirimkan ratusan penjahatnya agar bisa di penjara di Belanda. Jadi penjara di Belanda ini ada isi deh, mana? Cuman sayang mintanya ke Norwegia, seandainya minta ke Indonesia, akan kita suplai berapapun yang dibutuhkan, kita ekspor ke sana. Di sini kan overload, penjara kapasitas 300, di sini 500, katakan ya Allah. Nah, ini kuntum khairul ummatin, ya. Maka yang digelarkan oleh Allah terhadap umat Islam ini harus kita pegang betul. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar khairul ummah. Ya. Nah, jadi itu wanabah, ya, telah mengingatkan sapa Syekh Aidan Halim Malih dororo qatil arhami ing bahayane memutus silaturahim, wasu'il muasyarati lan olone pergaulan bainal aqaribi ing dalem antarane pira-pira kerabat wal ikhwani lan konco, wa asbabahu lan pira-pira sebabe qatir rahim minal tabagudi saking kendu-kenduan, saking saling marah, watahasudi lan saling hasud, watadaburi lan ukur-ukuran saling membelakangi, wattaqatu'i lan saling memutus, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono kabeh, ya, min sayyiatil akhlaki saking olone akhlak. Jadi di samping dijelaskan pentingnya silaturahim, juga Mbah Hasyim itu menjelaskan bahayanya memutus silaturahim, ya. Dan sebab-sebabnya misalnya saling membenci, saling hasud. Umat Islam ini yang paling mudah dipecah belah. Karena pertama jumlahnya paling banyak, yang kedua
secara ekonomi itu banyak ini bawah, banyak yang miskin, sehingga mudah dibujuk, dipecah belah akhirnya. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, maka ya, dakwah kita memang seharusnya lebih banyak harus dakwah bilhal. Dakwah itu yang menyejukkan, sing ademno, bukan yang mengancam, bukan yang menimbulkan perpecahan. Nah, sekarang ini enggak. Masjid yang mestinya tempat yang sejuk jadi panas. Buah itu, waduh, mas, son itu sampai rusak kabeh, soalnya suarane baterai mulai gitu ya. Nah, ini yang membuat kita prihatin. Karena zaman Mbah Hasyim dulu itu beliau sangat hati-hati betul, hati-hati betul. Toleran itu beliau terapkan, ya. Jadi beliau tidak menyalahkan ketika beliau berbeda pandangan dengan Kiai Fakih, ya, wakil beliau di Suriah. Mbah Hasyim itu yang tidak setuju kentongan, ya. Bukan ceduk tapi kentongan, karena beliau menganggap itu tasyabbuh dengan lonceng gereja. Tapi Mbah Yai Fakih Mas Kumambang itu membolehkan kentongan itu. Tetapi bisa lantas kemudian terjadi perdebatan. Ya, Mbah Yai Hasyim setuju, monggo. Mbah Yai Fakih tidak setuju, silakan. Tetapi beliau tetap menghormati. Ketika Mbah Hasyim silaturahmi ke Mbah Yai Fakih di Gresik, ya, maka Mbah Yai Fakih perintah takmir masjid musola itu cilik kentongan. Kentongan apa ya? Aku ingin menghormati Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu gak setuju orang kentongan di masjid musola, sampai simpen di sini. Akhirnya dituruti. Demikian pula sebaliknya, ketika Mbah Yai Fakih itu silaturahmi ke Petuiran, Mbah Hasyim perintah kepada warga supaya masang kentongan di masjid dan musolanya masing-masing. Itu nopo Yai? Aku kepingin hormati Yai Fakih. Yai Fakih itu setuju orang kentongan, dihormati. Gak langsung berdebat, lengke-lengke dan bising betul, bising salah. Maka tidak dibahas. Sebenarnya perbedaan itu tidak boleh dibahas karena akan menimbulkan perpecahan. Ya. Nah, itu wadalika tambihu utawi mengkono peringatan iku muhimun penting jiddan kelawan banget. Liumumi tilkal balwa krono meratani mengkono cobaan fi ahli jam'iyati Nahdlatul Ulama ing dalem warga jam'iyah Nahdlatul Ulama la siyama apa maneh fi ghairihim ing dalem liyane ahli jam'iyah NU bayane min ahli hadaz zamani saking penduduk iki zaman. Ya, peringatan ini penting. Ya. Karena apa? Cobaan perpecahan ini sudah merata di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan warga NU. Kalau dulu orang selektif sekali ya, tapi sekarang ini siapapun bisa menjadi warga NU dan anggotanya bermacam-macam. Saya ini diceritani Bu Khofifah beberapa tahun yang lalu ketika dia kantor di PBNU itu, kuliah anak-anak muda itu
wayai sholat bukan sholat, kita kopi. Apa jawabannya? Kita ini kan sudah tidak melakukan keburukan. Kawai dewi itu nggak tahu lakonnya elek, ya kan nggak perlu sholat lah. Jawabannya begitu. Jadi ini sih aliran sih golongan ini benar itu begitu. Makanya hati-hati. Dan mereka senang dengan NU. Makanya saya juga waktu itu tidak percaya, Masya Allah, diperah orang sim, ya orang si A, orang si Anu. Maka perpecahan ini semakin meruncing. Jadi di NU ini ada yang terlalu ngiri, ada yang terlalu nganan, ada yang di tengah-tengah memang. Ya, nah ini memprihatinkan. Zamannya Gus Dur dulu nggak begitu bahasanya. Zamannya Kiai Hasyim Muzadi dikawal betul. Ya, apalagi tentu zaman Hadratus Syekh, ya, itu zaman keemasannya itu. Ya, kalau di lingkungan Jamiah NU sudah berpecah, sudah begitu hebatnya, apalagi yang non-NU. Ya. Nah, jadi ini terutama NU itu ada perpecahan rutin, ya, perpecahan rutin itu tiap 5 tahun sekali. Ya. Kalau politik, kalau pilpres, memang nggak bisa disatukan urusan politik itu. Jangan berharap warga NU bersatu. Tapi urusan akidah, urusan ibadah, urusan turun, urusan tahlilan, insya Allah warga NU berada di depan sendiri. Sebab itu urusannya kalau berkat barang. Tapi urusan politik tidak bisa. Ya. Karena berbeda pendapat dan tentu berbeda pendapatan. Itu yang otomatis semakin memperuncing perpecahan. Ya. Jadi pendapatnya beda-beda, omongannya pendapatannya. Maka sulit rasanya kita menyatukan. Tetapi tetap tidak boleh saling menghujat. Karena perpecahan ini kita jadikan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Jadi saya katakan, mari kekeran orang itu biasa. Kekeran mau bareng, liwetan bareng itu biasa. Jadi di Jombang itu ada rutinan liwetan. Oh, ya. Budaya itu. Ya, jadi budaya pesantren itu. Nah, kadang dia datang 100, ada lebih, wakil bupati, tuan rumahnya, Kapolres, tuan rumahnya. Jadi enak. Ya. Nah, jadi ini apa? Untuk menyatukan mereka itu. Ya. Wa fi munasibati dzalikal mawdu'i lan kelawan mantesi mengkono-mengkono, ya, wa bi munasibati dzalikal mawdu'i lan kelawan mantesi mengkono-mengkono topik, ya. Adopna nglampiraken ingsun, adopna melampirkan ingsun ila hadzal kitab di maring iki kitab arba'a masaila ing papat pira-pira masalah. Rosaila, ya, arba'a rosaila ing papat, ya, pira-pira kitab cilik. Salah. Al-ula utawi kan pertama iku muqaddimatul qanuni, ya, iku muqaddimah peraturan, ya. Al-asasi kan bangsa dasar
li jam'iyati Nahdlatul Ulama, ya, kartu jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi nanti ada lampiran ini yang pertama adalah mukadimah Qonun Asasi. Ini undang-undang dasarnya NU, ya, yang menjadi pegangan, mestinya menjadi pegangan seluruh struktur dan kultur NU, ya. Wasanya utawi yang kedua itu risalah, ya, fi ta'akudil ahdi, ya, ing dalam kukue, ya, berpegangan bimadahidil a'immatil arba'ati kelawan piro-piro madhabe imam kang papat. Jadi Hasyim itu selalu menggunakan istilah madhahibil arba'ah. Artinya beliau sebenarnya menganggap pengikut salah satu imam itu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau NU kita Syafi'i, ya kan? Mungkin ada orang yang mengikut Hambali. Nah, kadang-kadang yang orang-orang bawah ini menganggap si melo Hambali ini gak aspaja. Soalnya sholatnya gak kuno, ya, gak gelem tahlilan dan sebagainya. Padahal bahasa begitu, ya. Ya, jadi berpegang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah berpegang teguh pada salah satu imam madhab yang papat. Mau ikut Syafi'i, monggo, ikut Hanafi silakan, ikut Maliki, ikut Hambali, itu tetap adalah bagian daripada Ahlus Sunnah. Beliau nggak mau nyacat, nggak mau, maka terkesan berhati-hati. Nah, cuma kadang-kadang kehati-hatian beliau itu disalah tafsirkan orang. Ketika beliau mengarang kitab At-Tabihat al-Wajibat Lima Yasna al-Maulid bil-Munkarat, itu peringatan maulid dengan kegiatan munkar itu sebenarnya kan beliau menyoroti ketika beliau sedang mengadakan perjalanan ke Madiun, beliau melihat ada peringatan maulid yang diisi dengan berkumpulnya laki perempuan, ya, nari-nari, ya, walaupun baca sholawat tapi joget-joget dan sebagainya itu. Akhirnya beliau menulis itu mengingatkan, tapi ini oleh golongan Wahabi diambil sebagai, ditafsiri sebagai Hasyim itu tidak setuju adanya maulid. Ya, kita luruskan, dan gitu. Yang disoroti Hasyim itu adalah berikhtilafnya, bercampurnya laki perempuan jadi satu dalam memperingati maulid, tapi kemudian kegiatannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu aja. Jadi kalau kita sebenarnya Hasyim itu termasuk radikal. Hasyim itu termasuk radikal sebenarnya. Cuma kan kita nggak mau menggelari Hasyim radikal. Kalau kalau FPI Hasyim. Beliau itu pernah, saya diceritakan itu. Beliau itu pernah ketika mendengar ada tontonan di Kediri yang ada payung, ada apa. Beliau berada di Kediri dengan tongkat beliau itu dibutuhkan itu tongkatnya. Karena beliau melihat kemungkaran itu. Beliau jalani, cuma ini tidak pernah diekspos. Khawatir nanti ditiru Mbah Hasyim yang, makanya orang FPI jangan sampai tahu Mbah Hasyim tahu merusak tontonan itu. Nanti ini dibuat sebagai pembenar itu, ya. Nah, ini, tapi banyak orang yang nggak tahu dan memang nggak perlu tahu. Tapi saya katakan Hasyim itu nggak perlu dipublikasikan, ya. Karena bagi beliau itu yang penting adalah melakukan sesuatu yang benar. Wasali satu tahu yang ketiga, iku
risalah usama kang diarani apa ya risalah bil mawaidi kelawan aran mawaid, beberapa nasihat. Warati aku tahu yang keempat iku al-arba'ina, ya 40, ya iku al-arba'ina 40 apa nih hadisi nabawiyah kang bangsa nabi tata'allaku kang berhubungan apa yo arba'in bimabadi jam'iyah nahdlatul ulama kelawan prinsip-prinsip jam'iyah nahdlatul ulama. Jadi isinya 4 itu tadi kitab ini, ada hadis, ada muqaddimah qanun, ya, dan ada risalah-risalah kecil. Wallahu a'lam Allah nas'alu nyuwun kita ayat ma'ana to manfaati yen to paring manfaat sapa Allah ing kita bihadal kitab kelawan iki kitab wa fi tilkar rasail lan kelawan mengkono-kono risalah wajaza lan muga-muga membalas sapa Allah taala muallifaha ing pengarange tilkar rasail khairan ing kebaikan wa ghafara lan ngapura sapa Allah lahu maring muallif wali usulihi lan keturunane muallif wa furu'ihi lan keturunane muallif innahu sunna Allah iku kana ono sapa Allah iku ghafaron zat kang maha pengampun. Wa sallallahu muga-muga paring tambah rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin kan rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallam, lan paring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan nyelametaken temen kafiran kang akeh. Walhamdu tawis kabeh puji kulillahi kadue Allah awalan ing dalem awali wa akhiran lan ing dalem akhire. Tepiren 1 Rajab 1418 Hijriah kata bahu nulis ing Fatimah sapa sibtul muallif cucu muallif Muhammad Isam Hadi lahul Fatihah. Alhamdulillah, ini mukadimah sebagai pembukaan pengajian kita di Majan sudah bisa kita selesaikan. Semoga berkah dan manfaat. Amin, amin. Yang tidak kata-kata kalimat yang kurang pas dan tidak berkenan mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ini baru mukadimah. Nanti kalau di waktu yang lain ada dialog, monggo. Jadi waktunya sudah mepet, jadi saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.